Hai, apa kabar? Pastinya semoga kalian baik-baik saja. Karena kali ini saya akan membahas sebuah film yang kini tengah viral di aplikasi TokTok. Film ini bertemakan tentang permainan sebuah game dengan hadiah uang yang begitu banyak. Namun dengan risiko, siapa saja yang kalah akan mendapatkan kematian. Film ini berjudul Squid Game, rilis pada tanggal 21 September 2021. Film dari Korea Selatan ini mendapatkan respon yang sangat positif saat dirilis. Langsung saja kita menuju filmnya. Pertama-tama kita diperlihatkan sekumpulan anak-anak sedang bermain. Nama permainan itu adalah Squid Game atau game cumi-cumi. Permainan ini dilakukan dengan dua tim. Tim pertama menjadi penjaga dan tim kedua menjadi penyerang. Permainannya sangat simpel. Si penjaga harus menjaga penyerang agar mereka tetap di luar garis. Sedangkan si penyerang harus bisa masuk dan menginjak sebuah lingkaran atau disebut sebagai kepala cumi-cumi. Kemudian film berganti kepada seorang laki-laki parubaya. Laki-laki ini bernama Song Ki-hun. Ia adalah laki-laki yang kurang beruntung dalam hidupnya. Dulu Ki-hun sudah menikah dan mempunyai anak. Namun karena nasibnya yang begitu buruk, akhirnya sang istri memilih pria lain yang lebih mapan serta membawa putri mereka. Di rumah Ki-hun hanya tinggal bersama ibunya. Saat ibunya hendak pergi, sang ibu memberikan Ki-hun sejumlah uang untuk memberikan makanan untuk putrinya. Karena putri Ki-hun saat ini sedang ulang tahun. Namun saat ibunya sudah pergi, Ki-hun malah mencuri ATM ibunya yang sedang disimpan di lemari. Ki-hun menguras isi ATM tersebut dan membawanya untuk berjudi di pacuan kuda. Kali ini Ki-hun sangat beruntung, taruhannya menang setelah memilih angka yang sama dengan tanggal ulang tahun anaknya. Ki-hun sangat bahagia, kemudian ia langsung menelepon putrinya dan mengatakan bahwa ia akan mengajak putrinya makan malam sebagai kado ulang tahunnya. Namun hal tak terduga terjadi. Belum selesai menelpon, tiba-tiba Ki-hun didatangi penagih hutang. Ki-hun mencoba berlari untuk kabur, namun percuma saja, Ki-hun akhirnya tertangkap. Mau tak mau Ki-hun akan memberikan sebagian uang hasil judinya sebagai bunga pembayaran hutang. Saat Ki-hun merogoh kantongnya, uang tersebut ternyata sudah hilang. Ki-hun ingat saat ia berlari sempat menabrak seorang wanita. Ternyata wanita itulah yang telah mencuri uangnya. Penagih utang itu pun marah dan menghajar Ki-hun. Kemudian Ki-hun meminta belas kasihan. Dan akhirnya mereka memberi kesempatan kepada Ki-hun dengan sebuah perjanjian. Jika dalam waktu 1 bulan Ki-hun tidak bisa melunasi hutangnya, mereka akan mengambil ginjal Ki-hun dan organ lainnya untuk dijual. Malam harinya, saat Ki-hun selesai mengajak anaknya makan malam, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang laki-laki misterius dan langsung menawarinya sebuah permainan dengan hadiah uang yang lumayan banyak. Namun jika ia kalah, ia harus memberi pria itu uang dengan jumlah yang sama. Ki-hun akhirnya tergiur dan mau bermain. Permainan ini disebut dongji. Baru permainan pertama, Ki-hun langsung kalah. Ia pun bingung karena ia memang tak memiliki uang sedikit pun. Akhirnya pria itu menampar Ki-hun dan akan terus menampar Ki-hun jika Ki-hun kalah. Permainan terus dilakukan, Ki-hun berkali-kali kalah. Hingga suatu saat, tiba-tiba Ki-hun berhasil menang. Saat Ki-hun akan menampar pria itu memberikan hadiah Ki-hun berupa uang yang ada di kopernya. Lanjut lagi, pria itu mengatakan bahwa data-data Ki-hun ada padanya. Pria itu mengetahui semua seluk-beluk kehidupan Ki-hun. Dan pria itu menawari Ki-hun, jika ia ingin melunasi hutangnya, dia harus mengikuti sebuah game dengan hadiah uang yang berkali-kali lipat dari uang yang ada di koper. Kemudian pria itu memberikan sebuah tiket masuk untuk bermain game, dan memberi kesempatan Ki-hun untuk berpikir. Sampai di rumah, Ki-hun yang kegirangan memberikan sebagian uang kepada ibunya. Ki-hun juga mengatakan bahwa uang tersebut bukan hasil dari judi maupun mencuri. Lalu sang ibu mengatakan bahwa putri Ki-hun akan dibawa ibunya ke Amerika, ikut dengan ayah tirinya. Di kamarnya, Ki-hun melihat foto anaknya, dan ia tak mau anaknya pergi ke Amerika. Akhirnya Ki-hun menelpon nomor di tiket yang diberikan pria misterius tersebut. Kemudian Ki-hun dijemput sebuah mobil. Saat masuk ke dalam mobil, ia melihat beberapa orang tertidur lelap. Tiba-tiba Ki-hun disemprot dengan sebuah asap yang membuatnya tertidur. Saat terbangun, Ki-hun sudah berada di suatu tempat tidur, dan di ruangan tersebut terdapat 455 peserta game lainnya. Lalu diperlihatkan bahwa mereka semua diawasi oleh para penjaga yang menggunakan baju serba merah serta memakai topeng yang aneh.
Para penjaga itu dipimpin oleh orang berjubah hitam yang disebut sebagai frontman. Mereka menggunakan topeng sengaja agar para peserta tidak mengetahui identitas mereka. Ki-hun kemudian berbincang dengan seseorang kakek tua bernama Ilnam. Ilnam mengatakan bahwa umurnya tak akan lama lagi karena ia memiliki tumor di otaknya. Ia mau menikmati permainan di sisa-sisa hidupnya. Di sini juga terdapat Sang-woo, teman masa kecil Ki-hun, Dong-su, seorang gangster, Ali, seorang pekerja asing, Sae-byok, seorang wanita yang sempat mencuri uang Ki-hun saat di pacuan kuda dulu. Ki-hun yang marah kemudian mencoba melampiaskannya dengan menyerang Sae-byok. Namun tak lama para penjaga berbaju merah datang dan menjelaskan tentang permainan yang akan mereka lakukan. Sebelum itu, mereka harus menandatangani sebuah perjanjian yang berisi peraturan permainan tersebut. Isi perjanjian tersebut ialah mereka tak boleh berhenti di tengah permainan. Mereka akan dieliminasi jika tak mau bermain. Permainan akan diberhentikan jika mayoritas memilih untuk berhenti. Setelah itu mereka langsung dibawa ke suatu tempat untuk memulai permainan. Ternyata mereka harus bermain lampu hijau, lampu merah. Sebuah robot besar sebagai penjaga. Saat robot itu mengatakan lampu hijau, mereka harus segera bergerak menuju garis finish yang berada di dekat robot tersebut. Mereka hanya memiliki waktu 5 menit sebelum mereka melewati garis finish dan dinyatakan menang. Permainan itu pun dimulai. Saat itu tak sengaja seorang anak muda berambut pirang tetap bergerak saat robot itu sudah menoleh dan mengatakan lampu merah. Sebuah tembakan tepat mengenai pemuda itu hingga tewas. Para pemain lain ketakutan dan berhamburan melarikan diri. Bersamaan itu rentetan tembakan terus dilakukan kepada mereka yang terus bergerak. Setelah itu pemain yang tersisa terdiam ketakutan. Tak disangka-sangka saat robot itu kembali bermain, kakek Ilnam maju dengan penuh kegembiraan. Yang lain akhirnya mengikuti kakek Ilnam karena waktu juga terus berjalan. Meski banyak yang tereliminasi, namun banyak juga yang berhasil lolos dari permainan ini. Di penghujung waktu, Ki-hun terpleset dan hampir jatuh. Namun beruntung ia diselamatkan oleh Ali. Saat detik-detik terakhir, mereka berdua berhasil selamat. Setelah itu mereka kembali ke ruangan tempat mereka terbangun. Di sini para penjaga memperlihatkan jumlah pemain yang kalah, yaitu sebanyak 255 orang hingga yang tersisa hanya 201 orang. Kemudian banyak pemain yang memohon untuk dipulangkan saja. Namun para penjaga tak bisa menerima hal tersebut. Kemudian Sang-woo meminta untuk dilakukan voting seperti isi perjanjian sebelumnya di nomor 3. Para penjaga itu setuju. Sebelum voting dilakukan, mereka diperlihatkan hadiah jika mereka bisa melanjutkan permainan dan menang. Semakin banyak yang tereliminasi, maka semakin banyak hadiah yang mereka dapat. Hal ini dilakukan karena rata-rata pemain adalah orang yang memiliki kesulitan dalam hidupnya dan memiliki banyak hutang. Voting dilakukan, ternyata banyak yang berubah pikiran hingga voting berakhir imbang. Hanya tersisa kakek Ilnam yang akan memutuskan pilihannya. Ternyata kakek Ilnam memilih untuk berhenti bermain. Mereka akhirnya dipulangkan ke tempat masing-masing. Di suatu hari, Ki-hun mencoba melaporkan permainan itu kepada pihak kepolisian. Bukannya menyelidiki, malah polisi-polisi itu menertawakan Ki-hun. Setelah itu, Ki-hun menunjukkan kartu tiket masuk di permainan itu. Saat nomor itu dihubungi polisi, ternyata nomor itu milik seorang wanita. Polisi itu lantas marah mengusir Ki-hun. Kemudian diperlihatkan kehidupan para pemain di dunia nyata yang begitu menyedihkan. Rata-rata dari mereka kesulitan ekonomi. Ki-hun yang harus mencari uang pengobatan ibunya yang sedang sakit diabetes akut. Sang-woo yang harus melunasi hutang di bank agar rumah dan toko ibunya tak disita. Serta yang lain juga memiliki kesulitan serupa. Mereka pun berpikir untuk kembali ke permainan kematian tersebut. Di tempat lain, seorang detektif muda bernama John-woo mencari Ki-hun karena saat di kantor polisi, John-soo melihat simbol tiket yang dimiliki Ki-hun, sama dengan tiket yang dimiliki oleh kakaknya sebelum kemudian kakaknya hilang. John-soo mendatangi kantor polisi dan meminta data-data Ki-hun. Setelah itu John-soo menemui Ki-hun. Namun saat ditanya tentang simbol itu, Ki-hun malah mengatakan bahwa ia tak mengetahui apa yang dimaksud John-soo. Kemudian semua peserta kembali mendapatkan tiket permainan itu. Mereka pun menunggu mobil di tempat dulu mereka dijemput. Sae-byok ternyata berpura-pura pingsan, padahal ia menahan napas saat dibius. Sae-byok merencanakan sesuatu. Di sisi lain, diam-diam John-soo mengikuti mobil tersebut, dan ternyata banyak mobil serupa yang menuju sebuah pelabuhan. John-soo berhasil menyusup ke salah satu mobil tersebut. Di dalam kapal, saat para penjaga sedang mendata para pemain, tiba-tiba John-soo menyerang salah satu penjaga tersebut dan mengambil pakaiannya. Mayatnya pun dibuang ke laut.
Setelah sampai di suatu pulau, para penjaga sedang mengganti pakaian pemain serta menyita barang-barang mereka. Ternyata Sabyok berhasil menyelundupkan sebuah pisau dan menyembunyikannya. Saat para pemain kembali sadar, ternyata ada 187 pemain yang kembali. Ki-hun kembali bertemu dengan kakek Ilnam, Ali, Sang-woo, dan lainnya. Mereka mulai membuat kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kedekatan hubungan masing-masing. Di malam harinya, semua pemain beristirahat sebelum besok melakukan permainan kembali. Tiba-tiba Sae-byok dengan seorang wanita dengan nomor 70 meminta izin untuk ke toilet. Penjaga baju merah memperbolehkannya. Ternyata diam-diam Sae-byok mencoba untuk membuka ventilasi udara di toilet dengan pisau miliknya, agar ia bisa melihat aktivitas para penjaga dan permainan apa yang akan diadakan besok. Saat di ventilasi udara, Sae-byok melihat para penjaga sedang membuat sebuah rebusan gula. Karena terlalu lama, penjaga yang mengantar mereka mendobrak pintu toilet. Beruntung Sae-byok telah kembali. Pagi harinya, Sae-byok dan nomor 70 masih membicarakan tentang apa yang semalam Sae-byok lihat. Namun mereka berdua masih tak mengerti. Diam-diam Sang-woo mendengar hal tersebut dan bertanya kepada Sae-byok untuk memastikan apa yang ia lihat. Sang-woo yang cerdas mulai mengingat permainan apa yang menggunakan bahan dasar gula. Saat tiba di ruang permainan, mereka melihat lambang-lambang berupa segitiga, lingkaran, bintang, dan payung. Sang-woo kemudian menyadari bahwa permainan selanjutnya adalah permainan melepaskan bentuk lambang dari cetakan yang berbahan dasar gula. Namun Sang-woo sengaja tak memberitahukan kepada yang lain. Ia pun memilih bentuk segitiga karena bentuk itulah yang paling mudah untuk permainan ini. Sedangkan kakek Ilnam memilih bintang, dan paling parah adalah pilihan Ki-hun, yaitu lambang payung. Mereka diberi waktu untuk memisahkan bagian lambang tersebut. Jika waktu habis dan belum selesai, dianggap kalah. Serta jika lambang itu patah, juga akan dianggap kalah dan akan ditembak mati. Ki-hun dan kakek Ilnam merasa kesulitan karena pilihan mereka adalah pilihan tersulit. Di sisi lain, Sang-woo dan beberapa pemain yang memilih segitiga sudah selesai dan keluar ruangan. Ki-hun yang ketakutan karena waktu hampir habis, berkeringat dan jatuh tepat di gula tersebut, yang membuat gula itu meleleh. Kemudian Ki-hun menyadari bahwa itulah cara memisahkan bagian gula dengan aman. Ki-hun akhirnya menjilati gula bagian luar agar terpisah dari bentuk lambang itu. Pemain lain yang melihat itu mulai mengikuti cara yang dipakai Ki-hun. Mereka pun berhasil dan lolos ke permainan selanjutnya. Waktu pun habis. Seorang laki-laki yang kehabisan waktu tiba-tiba menyerang seorang penjaga yang akan menembak dirinya. Kemudian laki-laki itu menodongkan pistol yang ia rebut kepada penjaga tersebut. Ia meminta penjaga tersebut membuka topengnya. Dengan terpaksa penjaga itu membuka topeng dan memperlihatkan wajah aslinya. Setelah itu laki-laki itu malah bunuh diri. Frontman kemudian datang dan langsung menembak penjaga yang membuka topeng tadi, karena peraturan bahwa penjaga harus merahasiakan identitasnya. Penjaga yang lain akhirnya menembaki beberapa peserta yang telah kehabisan waktu. Jeonsu kemudian mengambil topeng penjaga yang tewas karena topeng itu berbentuk kotak. Yang ternyata topeng berbentuk kotak bisa memerintah penjaga yang bertopeng lingkaran atau segitiga. Hal ini dilakukan karena Jeonsu ingin bebas berkeliaran di gedung tersebut untuk mencari kakaknya. Itulah tadi cerita film asal Korea Selatan dengan judul Squid Game Season 1. Film yang membuat kita merasakan ketegangan dan adrenalin yang terpacu. Sampai di sini dulu pembahasan alur film kali ini. Tunggu review film dari season keduanya. Bye.